Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Bismillah, kita lanjutkan pertemuan kedua dari kelas fikih, yang mana dalam hal ini kita akan membaca kitab Tahrir Tanqihul Lubab karangan Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Di pertemuan pertama kita sudah menyinggung sedikit tentang bagaimana nasab atau silsilah dari kitab Tahrir ini, Tahrir Tanqihul Lubab. Dan kita juga menyinggung sedikit tentang biografi dan sirah dzatiyah dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Ketika dikatakan Syekhul Islam, yang dimaksud ya Zakaria Ansori gitu ya. Ketika dikatakan gitu doang Syekhul Islam. Syekhul Islam ada banyak yang dilakopi, ada Ibnu Taimiyah, ada Zakaria Ansori, ada yang lain. Cuman ketika Syekhul Islam doang yang dimaksud, semuanya sepakat Syekh Zakaria Ansori. Ibnu Hajar juga. Cuman ketika diitlakkan, nggak disebutkan setelahnya siapa, maka yang dimaksud Syekh Zakaria Ansori. Seperti yang kita katakan juga, Syekh Zakaria Ansori ini hidup di antara bainal hajarain, antara Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Langsung saja, terakhir juga kita sudah bahas tentang wasailit thaharah yang kita katakan ada 4. Kemudian kita masuk ke bab wudu, sedikit kita sampai bab niat. Terakhir kita katakan bahwasanya niat dalam fikih ini tata'allaqu biha sab'atu ahkam, haqiqatun, hukmun, mahallun wa zaman, kaifiyatun, syartun, wa maqsudun hasan. Ini harus kita paham baik-baik. Dalam fikih, niat akan dijelaskan dari 7 sisi ini, 7 segi ini, 7 hukum. Kita lanjut, kita baca ya halaman 12. Wa furuduhu ay furudul wudu. Pertama an-niyyatu, sudah selesai. Selanjutnya wa ghuslul wajhi, membasuh wajah. Rukun yang kedua dari wudu adalah membasuh wajah. Batasan wajah dari atas ke bawah, min manabitish sya'ri ila muntahal lahyain, dari tempat tumbuhnya rambut sampai bawah muntahal lahyain. Lahyain ini tulang, 2 tulang yang tempat tumbuhnya jenggot, itu namanya lahyain. Ini sampai bawah, ini namanya wajah, dari atas dan bawah. Kalau dari samping ke samping, kita katakan mabaina udhunai. Udhun nih, 2 udhun, antara 2 udhun ini batasan wajah yang wajib kita basuh di dalam wudu. Batasan wajah ini pula yang hanya boleh nampak bagi seorang wanita ketika sholat. Sholat wanita hanya boleh nampak antara batasan wajah ini, baina manabiti sya'ri wa muntahal lahyain wa baina udhunain. Selain ini, perempuan ketika sholat harus tertutupi selain bagian ini, kecuali juga 2 telapak tangan. Kemudian di dalam wajah terkadang ini, khususnya cowok, ada rambut. Rambut secara umum wajib dibasuh sampai akar-akarnya, sampai kulitnya, kecuali 3 saja. Pertama, lihyah, jenggot kalau tebal maka nggak wajib dibasuh sampai akar-akarnya, nggak, cukup dikasih air aja gini cukup. Kemudian setelah itu arit ini bagian sini nih, kan jenggot kan gini ya, kan jenggot sini, di sini kan ada rambut biasanya. Ini pun kalau bagian sininya panjang itu tebel, ini bagian dalamnya, akarnya ini nggak perlu terkena air. Begitupun rambut di wajah yang tebal
dan melebihi batasan wajah. Misalnya ini bagi orang yang nggak normal ya, ada orang nggak normal, misal tumbuh rambut di jidatnya misalnya, ya jidatnya ini tumbuh rambut nih. Kalau sedikit wajib dibasuh sampai akar-akarnya. Kalau tebal, sekiranya tebal gitu kan, terus ikal seperti itu, ikal, sekiranya kalau ditarik ini melebihi batasan wajah, ditarik ke bawah ini melebihi batasan wajah. Nah, rambut seperti ini juga tidak wajib dibasuh sampai akar-akar, cukup dengan air. Nah, selain itu rambut yang di wajah ada alis, kemudian ada khonfakoh, ini ada kumis, ini wajib dibasuh. Ini wa ghuslul wajhi wal yadaini ma'al mirfaqain, jelas, dan dua tangan beserta dengan sampai ke siku-sikunya, beserta dengan siku-sikunya. Kita tahu juga apabila tangannya terpotong, misalnya ada tangan buntung, tangannya terpotong sini atau abnormal, ya maka yang wajib dibasuh adalah sisa yang ada. Oke, terpotong dari lengan misalnya, maka sisa lengan yang ada wajib dibasuh. Terpotong dari siku, pas di sini nih, dari siku, maka ujung dari sikunya, ujung dari adud, ini juga wajib dibasuh. Nah, kalau terpotong dari sini nggak wajib dibasuh. Kalau terpotong dari siku ke atas, ini di sini nih, maka nggak wajib dibasuh. Tapi sunnah saja dibasuh. Bang ya, terpotong dari lengan, maka sisanya misalnya segini wajib dibasuh. Terpotong dari siku pas nih, mirfak pas, maka ujung mirfak nih wajib juga. Terpotong di atas itu maka nggak wajib dibasuh, tapi sunnah saja, sunnah liatolatil burroh. Selanjutnya wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Sebagian kepala, maka yang ada di kepala baik rambut, kulit kepala boleh, kena rambut kepala juga boleh, selagi rambutnya pendek, selagi rambutnya tidak melebihi batas kepala yang terkena. Misal gini, misal ada perempuan rambutnya panjang gitu, habis itu di tali itu, diikat gitu, diikat tali. Terus karena rambutnya panjang ini, kalau talinya dilepas maka melebihi batas kepala sini sampai pundak misalnya. Habis itu diikat pakai tali, terus yang diikat itu dikenakan air ketika wudhu. Saya basuh aja ujung-ujungnya aja yang diikat itu. Maka ini nggak boleh. Kenapa? Karena tidak dinamakan ro's, ini tidak dimakan ro's, karena ketika dilepas talinya maka dia akan melebihi batas kepala. Tapi kalau rambutnya pendek seperti cowok-cowok yang ada sekarang itu rambutnya pendek, ya nggak apa-apa, diusap bagian ujung-ujungnya aja nggak apa-apa. Ya. Atau cewek mungkin rambutnya panjang nggak diikat sampai pundak, ini diusap cuma rambut ini doang, nggak boleh, harus diusap bagian yang masih dalam batasan kepala. Oke. Kemudian yang sunnah atau yang diperintahkan dalam kepala itu mashun. Mashun ini sekiranya airnya nggak mengalir, kita ambil air, kemudian kita cipratkan, kemudian kita usap. Bahkan nggak disunahkan ghuslun, menyiram gitu, menyiramkan itu. Selanjutnya wa ghuslur rijlain ma'al ka'bain. Ini juga masyhur, mencuci atau menyiram, mengalirkan air di kedua kaki ma'al ka'bain, disertai dengan mata kaki. Pasti dia kitab sih. Kamu mau ikut ngaji siapa namanya? Ambil kitab, masih ada nggak? Udah dihagas. Dipinjam aja. Wa ghuslur rijlain mudah. Selanjutnya at-tartib, tartib berurutan. Maka tidak boleh kita wudu dimulai dari kaki kemudian tangan, nggak boleh. Atau wudu dimulai dari membasuh tangan, nggak boleh juga. Kecuali satu surah wudu tartibnya seakan-akan nggak tertib, ketika wudu sambil nyemplung ke kolam renang. Ini sah ya, ketika nyemplung nih bismillahirrahmanirrahim, saya niat wudu, habis itu loncat ke sungai atau kolam renang, itu keluar walaupun kaki duluan yang masuk ke kolam renang, itu dianggap tartib takbiron, dianggap takbiron, sah wudu. Oke. Walaupun disengaja emang niatnya wudu sambil kaifiahnya seperti itu, habis itu nggak wudu lagi, sah. Ya itu dianggap tartib menurut ulama Syafi'iyah, ya itu masih kita anggap tartib, cuma tartibnya takdiron. Takdiron ya
Kita kira-kirakan ketika dia berada di dalam air, dia membasuh wajah, kemudian tangan, kemudian kepala. Kalau lagi dalam air baru niat gimana? Iya, boleh juga, bisa juga. Lagi dalam air diem kayak gini, terus saya niat wudhu, kemudian diem secara 5 detik kayak gitu, tek, keluar, udah selesai. Nah, selanjutnya wasunanuhu, sunnah-sunnahnya. Yang pertama adalah al-wila. Wila ini berturut-turut atau berkesinambungan. Batasan wila sekiranya anggota tubuh yang dibasuh sebelumnya belum kering. Nah, wila ini nggak wajib menurut madhab Syafi'i, nggak wajib. Maka ketika saya wudhu udah membaca wajah, habis itu saya ada telepon, misalnya saya ngobrol, terus air yang di wajah ini udah kering duluan. Habis itu selesai ngobrol, saya mau lanjutin wudhu, boleh saya lanjutin langsung ke tangan, habis itu ya ini namanya saya nggak mendapatkan kesunahan wila. Kalau saya ingin mendapatkan kesunahan wila, ya saya tinggal mulai lagi dari wajah, habis itu tangan. Batasan tidak dinamakan wila tadi, batasan tidak dinamakan wila adalah ketika anggota yang sebelumnya sudah kering. Ya tergantung cuaca dan tergantung suhu tubuh seseorang. Kalau cuaca panas mungkin ya 2 menit gitulah, 2 menit gitu. Kalau cuaca dingin mungkin bisa 5 menit baru kering. Suhu tubuh juga kalau orang lagi sakit itu kan tubuhnya panas, lebih cepat menyerap air. Tergantung, malah nggak ada batasan yang akurat dalam menit, kan ya. Tetapi dikatakan di sini waqad yajibu. Terkadang wila ini tidak menjadi sunnah tapi wajib. Kapan? Li'aridin, apabila ada sesuatu lain. Arid bukan wajib li dzatihi kita sebut. Kadikin, seperti dikil waktu. Waktunya nih sempit. Ya waktunya tinggal 3 menit lagi azan maghrib misalnya. Habis ini saya wudhu, ya udah wudhu saya harus wila dong, harus cepet-cepet berkesinambungan biar nanti ketika sholat asar cukup waktu. Atau selain itu misal salasul baul, orang yang nggak bisa berhenti menahan air pipis gitu, nggak bisa mengontrol air pipisnya, maka dia juga diwajibkan dalam wudhunya wila. Itu suatu penyakit. Selanjutnya watasmiyah, membaca bismillah. Seperti dalam makan ya, membaca bismillah. Apabila lupa maka kita membaca, diingat, misal di awal lupa, ingat pas membasuh kaki misalnya, ya udah kita di bismillahirrahmanirrahim. Kayak apabila ditinggalkan di awal akan kita ucapkan seingatnya kapan. Yang penting bukan ketika udah selesai. Kalau udah selesai ya udah ada doa lain. Wa ghuslul kaffaini, membasuh 2 telapak tangan sebelum memasukkannya ke ina. Zaman dulu orang wudhu ini pakainya ember gitu, nggak ada Hanafiyah, nggak ada keran. Maka ketika wudhu ya otomatis tangannya akan masuk ke bak, kemudian diambil, kemudian muka, diambil, kemudian tangan. Nah di sini lihat ghuslul kaffaini ini sunnah mutlakon ya, sunnah mutlakon walaupun tangan kita bersih nih ketika wudhu tetap disunahkan ghuslul kaffaini kayak gitu. Oke. Sekarang kapan makruh meninggalkan ghuslul kaffain? Menjadi makruh apabila syak kita ragu dengan kebersihan tangan kita. Makruh saja. Saya habis misal habis troan atau habis bersih-bersih, misalnya habis bersih-bersih kan ke kamar mandi kayak gitu ya. Kemudian saya ingin wudhu. Nah ini maka makruh hukumnya saya tidak ghuslul kaffain. Kalau dalam keadaan tangannya bersih maka nggak makruh saya meninggalkan itu, langsung aja kumur nggak apa-apa. Tapi kalau dalam keadaan ragu tangannya kotor atau enggak, maka makruh meninggalkannya. Maka untuk meninggalkan makruh ini saya akan mengusap tangan saya dulu. Dan tidak wajib. Selagi masih ragu apakah ada najis atau enggak, tidak wajib membasuh tangan. Tapi kalau udah yakin ada najis tangannya yang menjadi wajib. Nah, zaman sekarang juga. Zaman sekarang kan kita wudhu mau kumur-kumur nih, cuci tangan dulu. Maksudnya kan biasa gitu ya. Ya. Kotornya mutayakin atau masih masku? Kotornya ini, kotor kena najis ya maksudnya kan ya. Kotor kena najisnya ini apakah mutayakon atau masku? Kalau mutayakon jelas wajib dibasuh di luar dulu.
Kalau masih maskuk nggak wajib. Cuman makruh meninggalkan ghuslul kaffain. Makanya dikatakan fa in syakka fi tuhrihima. Lihat syakka loh, masih syak apakah tangannya ini ada kotor, najis atau enggak. Kuriha ghamsuhuma fi ma'in qalilin qabla taslis. Maka makruh langsung dicelupkan ke air yang sedikit sebelum taslis, sebelum membasuhnya 3 kali. Paham ya? Maka ketika kayak gini ghuslul kaffain, atau kita katakan kebalikannya di tarku ghuslil kaffain. Oke, tidak membasuh kedua tangan bisa jadi makruh, bisa jadi enggak makruh. Enggak makruh kalau tangannya jelas-jelas bersih seperti kita sekarang. Jadi makruh tarku ghuslil kaffain kalau masih ragu. Menjadi haram kalau sudah jelas ada najis. Ngomong nggak batal. Nggak harus. Ngomong nggak ada ngomong nggak batal. Ya di adab saja, salah satu adab dalam wudu ya tidak berbicara. Ketika berbicara nggak apa-apa. Selanjutnya wal madmadatu jelas apa kumur waristinsyaku dan menghirup udara. Istinsyak menghirup air dari hidung. Madmadah istinsyak. Wal mubalaghatu fihima limuftirin. Muftir orang yang enggak puasa. Bagi orang yang enggak puasa selain disunahkan kumur-kumur dan juga istinsyak, disunahkan juga mubalaghah. Mubalaghah ya kumur-kumurnya dengan dilebih-lebihkan sedikit. Istinsyaknya juga airnya dihirup lebih dalam sedikit. Itu namanya mubalaghah. Maka di sini ada yang namanya aslus sunnah, ada yang namanya fadlus sunnah gitulah ya. Aslus sunnah ya madmadu aja walaupun kita cuma kumur, masukin air kemudian keluarin langsung, masukin air keluar. Ini udah dapat aslus sunnah. Ada fadlus sunnah adalah ketika kita kumur kemudian kita kayak gitulah di airnya diputar-putarkan di mulut. Nah, ini namanya mubalaghah. Itu juga fadlu as. Sama seperti ini. Selanjutnya sunnah selanjutnya yang termasuk fadlus sunnah juga jam'uhuma bi thalathi hurufin. Nah, di sini kita baca syarahnya ya biar kamu. Ada 5 cara gitulah. Madmadah dan istinsyak ini. Cara yang pertama disebut mereka jam'un. Cara yang kedua disebut tafriq. Jam'un ini punya 3 cara, tafriq punya 2 cara. Lihat. Jam'un ini apa? Jam'un ini ketika mengambil air hurfah, dan hurfah ini dipakai untuk mulut dan istinsyak sekaligus. Ini cara yang paling afdol. Lihat. Cara yang paling afdol, saya ambil air kumur, kemudian saya buang. Habis itu air yang masih tadi sisa saya pakai untuk istinsyak. Jadi saya keluarkan. Udah habis itu buang, kedua kalinya saya lakukan kayak gitu juga. Kumur, buang, istinsyak, buang 3 kali. Nah, ini yang paling afdol. Setelah itu ada kaifiah yang lain juga. Gimana? Ngambil airnya sekali doang untuk 3 kayak gitu. Ngambil air sekali, habis itu kumur 3 kali. Habis itu masih ada air sisa, istinsyak 3 kali. Masih dengan satu air. Oke. Ketiga sama seperti itu, ngambil air satu, cuman kumur, buang, istinsyak, kumur lagi, istinsyak. Nah, ini 3 cara ini namanya jam'un. Ya enggak? Yang paling afdal yang mana? Yang pertama. Setelah itu datang cara yang namanya farkun. Farkun ini mengambil air. Ya farkun yang biasa kalian lakukan, ngambil air untuk kumur, habis itu buang, habis itu ngambil lagi untuk istinsyak, itu ngambil dari kumur. Jadi nyiduk airnya 6 kali. Kita lihat syarahnya, lihat. Di sini kita baca syarahnya. Wa jam'uhuma bi thalathi hurufin. Ini kaifiah yang paling afdal. Yatamat madu thumma yastanshiku min kullin minhuma lilittiba. Rawahu Syaikhun. Karena Nabi yang diriwayatkan Bukhari Muslim, istinsyak dan madmadahnya seperti itu 3 kali.
hurufat, 3 kali cidukan air, dan setiap cidukan air menggabungkan antara kumur dan juga istinsyaq. Paham nggak? Ini kaifiyah pertama. Nih kaifiyah kedua, wa hadza afdalu minal jam'i bainahuma. Ini yang paling afdal daripada apa? Bi ghurfatin yumadmidu minha thalathan thumma yastanshiku minha thalathan. 1 kali cidukan air doang. Dari 1 kali ini kumur 3 kali. Habis itu istinsak 3 kali. Dari 1 kali cidukan. Ya mungkin orang Mesir itu kan tangannya gede-gede itu. Ini kaifiyah yang ketiga nih setelahnya. Yatamat madu minha thumma yastanshiku marrotan. Sama seperti di atas, artinya ngambil 1 cidukan air, habis itu kumur sekali, istinsak sekali. Kumur sekali, istinsak sekali dari 1 cidukan air. Jangan nih. Ini kaifiyah yang ketiga. Summa kadzalika tsaniyah wa tsalisah. Yang kedua, yang pertama itu paling afdal jelas. Yang kedua dan yang ketiga afdal wa afdalu minal fasli bainahuma. Kedua dan ketiga ini lebih afdal daripada fasl. Fasl yang tadi saya bacakan farq tadi tafriq. Gimana? Bisitti hurufin yatamat madu bi thalathin summa yastanshik bi thalathin. Yang ini yang biasa kita lakukan. 6 kali cidukan air. Kumur 1, kumur 2, kumur 3, habis itu istinsak 1, istinsak 2, istinsak. Ini yang pertama, ini yang Tadi yang pertama. yang 6 kali. Yang 3 kali saja. Yang ambil air buat kumur dan juga buat istinsak. Itu buang. Ambil air buat kumur, buat istinsak. Iya, Terus kalau yang kedua sama yang fasl itu bagusan mana? Yang kedua dari bagusan yang kedua. Iya. Kan berarti ada 5 kaifiyah, makanya tadi saya bilang yang paling afdal tadi. Ini masih jamak ya enggak? Jamak yang kedua ini martabah saniyah dong. Yang tadi itu jam'u bainahuma bi ghurfatin yatamat madu. Kamu kasih nomor itu, makanya nomor 2 tuh. Al jam'u bainahuma bi ghurfatin yatamat madu minha salasan. Ini martabah saniyah. Setelah ini masuk ke martabah salisah. Yatamat madu minha thumma yastanshik marroh. 3 kaifiyah ini masuk dalam kategori jam'un. Kenapa dinamakan jam'un? Karena air cidukan untuk kumur dan istinsak adalah sama satu air. Bedanya yang pertama 3 kali, kedua dan ketiga cuma 1 kali cidukan. Bisa ngikutin? Iya. Bisa. Ada kaifiyah yang martabah keempat, yaitu apa? Al-faslu bainahuma bisitti hurufin. Ini yang keempat. Yatamat madu bi thalathin thumma yastanshik bi thalathin. Yang ini biasa yang kita lakukan, atau kalian mungkin enggak, kalau saya biasanya ini. Ya namanya kumur, buang. Karena kan airnya kecil gitu ya. Habis itu baru istinsak. Ada kaifiyah yang kelima setelahnya martabah khamis apa? Ghurfata ini yatamat madu bil ula thalathan thumma yastanshiku bil ukhra thalathan. Ambil air buat kumur 3 kali. Setelah itu buang, ambil lagi buat istinsak 3 kali. Ini martabah khamisah. Ini farkun jelas, faslun jelas, karena air untuk kumur dan istinsak bukan dari 1 air yang sama. Ya enggak, berarti ada khom sama rotib itu yang ada di buku ini. Kemudian dikomentari gimana? Wa in kanatis sunnatu tata'adda bil jami'. Semua ini bisa mendapatkan asli sunnah. Semuanya ini ya termasuk sunnah, semuanya 5 kaifiyah. Kita sedang membicarakan yang paling afdol aja, aulawiyah. Ya selalu seperti itu ya. Artinya gini, misal kita saya mah kalau wudu biasanya nggak istinsak, soalnya istinsaknya 3 kali malas. Ya udah kamu istinsak aja, tapi nggak perlu 3 kali, sekali aja. Biar latihan sekali aja. Nanti lah. Mad misal nggak usah kumur lah, karena kumur ini 3 kali padahal saya lagi buru-buru. Ya udah kamu kumur, cuman nggak, kalau lagi buru-buru ya sekali aja, itu sekali aja. Jangan ditinggalkan sama sekali seperti itu. Tanya. Udah, itu namanya jam'uhuma bi thalathi hurufin. Ini kaifiyah yang paling afdal memang.
Di Minhaj juga kita jelaskan seperti itu kan. Selanjutnya al-istinsar. Al-istinsar ini mengeluarkan air setelah istinsyaq itu. Istinsyaq ini menghirup air. Seandainya menghirup doang nggak dikeluarin, udah dapat sunnah ya. Seandainya dikeluarin, dapat sunnah yang kedua namanya istinthar. Seperti kumur juga sama. Seandainya kumur kemudian saya telan, ya dapat kesunahan mad-mad. Seandainya saya keluarkan majuhu, ini juga dapat kesunahan yang kedua. Jadi sunnah juga bermacam-macam tingkatan. Oke? Wal istinthar wa mashu kulli ra'si bil wal udhunaini zahiran wa batinan bima'in jadidin. Ya, mengusap semua kepala ini apabila ya ini juga termasuk sunnah. Linakhruj 'anil khilaf, karena ada mazhab yang mewajibkan mengusap semua kepala. Maka ketika kita berwudu, ya selagi memungkinkan kita usap semua kepalanya dengan cara memasukkan jempol ke telinga. Kemudian dari sini ini kita tarik ke belakang, habis itu kita tarik lagi ke bawah. Nah, ini baru 1. Tarik lagi 2, 3. Habis itu kita ambil lagi air, habis itu kita mengusap ke telinga. Itu namanya wal udhunaini dhahiran wa batinan bima'in jadid. Mengusap telinganya dengan air baru, bukan air sisa mengusap kepala tadi. Wa idkhalu musabbihataihi fi somakhaihi. Tadi yang saya memasukkan kedua musabbihataihi, kedua telunjuk ke dalam somah. Somah ini nih bagian. Enggak, maksudnya ketika membersih kuping, ini lagi jelasin bersih kuping. Ya dengan masukkan telunjuknya masuk ke dalam, jempolnya belakang gitu kan, bersih. Dhahiran wa batinan. Selanjutnya wa takhlilu sya'rin khafifin. Nah, lihat. Jadi kalau misalnya ini kan harus pakai air yang baru. Tapi kalau misalnya dia usap kepala terus langsung air yang langsung usap telinga. Ya boleh. Dan itu dianggap mendapat kesunahan mashul wuduna itu. Iya. Tapi kita sedang membicarakan yang paling afdol pakai air baru. Wa takhlilu sya'rin kathif, lihat, menyela-nyela rambut yang kathif. Kathif ini tadi yang sekiranya tidak terlihat kulitnya ketika dilihat. Janggut atau jenggot yang tebel ini yang tidak terlihat kulitnya, maka nggak wajib dibasuh sampai dalam-dalam, tetapi sunnah saja membasuh sampai dalam-dalam. Ini namanya takhlil, menyela-nyela. Min lihyatin, lihyah, wa aridin, arid tadi saya jelaskan, wa kharijin anil wajhi, ya, kharij, rambut panjang misal di jidat yang tebel banget gitu ya, sekiranya kalau ditarik kayak gini melebihi batas wajah. Nah, maka ini nggak wajib membasuh sampai bagian dalam, tadi saya katakan cuman sunnah saja. Wa asabi'il yadaini bitashbik, begitupun membasuh kedua tangan bitashbik dengan menyela-nyelanya. Kita gini. Warrijlaini bi khinsari yadihi al-yusra, dan menyela-nyela jari-jari kaki dengan khinsar. Khinsar itu mana sih? Ini ya, kelingking ya. Khinsar ini kelingking. Kita mulai dari kanan. Ini misal kaki saya nih, kaki kanan nih. Maka dengan kelingking ini saya masukkan 1, 2. Dan nanti kaki kirinya juga sama dari sini. Maka dimulai dari kelingking kaki kanan, berakhir dengan kelingking kaki kiri. Ya, ini kaifiyah yang afdol dalam takhlilul asabi' lirijl. Tapi ya takhlil yang lain juga disunahkan. Entah kamu pakai semua jari, biasanya kan pakai semua jari. Ya itu juga jangan sekiranya itu yang bisa kita lakukan itu, ya itu nggak apa-apa, nggak perlu ditinggalkan, nggak perlu wah takhlil ini yang paling afdol kan pakai kayak gitu satu-satu masukin. Ya ini yang paling afdol, cuman sekiranya kita nggak bisa melakukan itu, minimal takhlil dengan cara yang lain. Oke ya. Wa tasniyatu wa taslis. Ini tasniyah saya kurang paham maksudnya apa ya tasniyah. Nanti saya tanyakan. Ini PR buat saya ini tasniyah. Wa taslis jelas, taslis ini membasuh 3 kali.
Watayamun memulai dari bagian kanan di bagian yang memang disunahkan tayamun. Enggak semua bagian disunahkan tayamun. Seperti wajah misal. Ini enggak disunahkan tayamun membasuh bagian kanan dulu, habis itu kiri. Enggak. Wajah ini ya disunahkannya ya dua-duanya bareng seperti itu dari atas. Makanya dikatakan illa fil kaffain. Kecuali ketika membasuh kedua tangan, ini enggak disunahkan tayamun. Awalal wudu wal khaddain, dan dua pipi juga tidak disunahkan tayamun. Udah bareng-bareng dua-duanya. Wal udhunain juga sama, dua telinga enggak disunahkan tayamun. Wajanibai ar-ra's, juga kedua sisi kepala enggak disunahkan. Misal saya ingin membasuh semua kepala, kanan dulu lah, habis itu kiri, enggak, bareng-bareng. Ini semua enggak disunahkan kecuali bagi orang yang tangannya buntung. Tangannya buntung nih, saya wudu cuma pakai satu tangan doang. Kan untuk satu tangan membasuh semua wajah kan nggak bisa, harus setengah-setengah gitu ya. Ya udah, tetap disunahkan bagi saya tayamun. Saya memulai wajah bagian kanan, itu kiri, kanan. Telinga saya mulai kanan, habis itu kiri. Tapi kalau tangannya normal tidak disunahkan tayamun di bagian-bagian ini. Makanya dikatakan li ghairi nahwi aqta. Aqta ini orang yang tangannya buntung. Buntung satu. Selanjutnya, kesunahan yang selanjutnya adalah at-tawajjuh lil qiblah, menghadap kiblat. Wal julusu bi mahallin la yanaluhu rasyasun, dan duduk di tempat yang tidak terkena cipratan air, yang menjauhi cipratan air gitu. Selanjutnya wad'ulina alwasi an yaminihi waddiki an yasarihi. Kalau zaman dulu, kalau wudu ini pakai dua ember, ember yang gede, habis itu ember yang kecil. Ember yang gede ini yang nanti kita pakai untuk ngambil air pakai tangan gitu. Nah ini sunahnya diambil di sebelah kanan. Ember yang kecil ini seperti teko gitu. Fungsinya apa ember yang kecil ini? Ya ntar kalau air di ember yang gede habis, ditambahin pakai yang kecil. Nggak kebalik ya, nggak kebalik. Tapi saya juga pas baca juga aneh gitu ya. Harusnya kan yang kecil lagi dipakai. Tapi enggak. Yang gede ini yang dipakai, yang kecil ditaruh sebelah kiri. Apa gunanya yang kecil? Kalau air di ember yang gede udah habis, yang kecil dituangin ke yang gede, udah gitu. Makanya sunahnya ember yang gede ditaruh di kanan, ember yang kecil di kiri. Dikatakan wad'ul ina'i alwasi', yang luas, an yaminihi. Wadiq, kalau ina ember yang kecil, wadah yang kecil, an yasarihi, sebelah kiri. Di dalam syarahnya dikatakan lihat itu. Wad'ul ina'i alwasi' an yaminihi, alasannya liyashula al-irtirafu minhu, supaya mudah menggayung, mengambil air dari kanan. Dari kanan kan lebih enak. Wa wad'ud diki kal ibrid an yasarihi, di sebelah kiri. Di sini dicontohkan dengan ibrid. Ibrid ini seperti teko, Kemudian saya baca di Hasya Syarqawi, beliau mengatakan gini. Waz-zahir annal hanafiyyata kal ibrid. Di Hasya Syarqawi dikatakan seperti itu. Az-zahir annal hanafiyyata kal ibrid. Hanafiyah keran. Menurut Syekh Syarqawi, Hanafiyah ini dihukumi seperti al-ina ad-diq. Bukan dik bacanya, ad-doyik. Al-ina ad-doyik dihukumi. Berarti apa? Lebih utama diletakkan di sebelah kiri kita ketika wudu. Jadi ketika wudu, pancurannya agak sebelah kiri kita. Kerannya. Paham? Itu di Hasyah seperti itu, dikatakan seperti itu. Az-zahir annal hanafiyata kal ibr. Seperti itu. Artinya sunnahnya ditaruh di sebelah kiri kita. Wa tarkul isti'anati illa li'udrin fayaqiful mu'inu an yasarihi. Tidak meminta bantuan gitu maksudnya. Tarkul isti'anahnya tidak diminta. Bagi orang yang sehat-sehat aja ya udah enggak usah minta bantuan. Jangan mentang-mentang misal pembantunya banyak gitu. Males lah, tolong diwuduin saya. Illa li'udrin, kecuali bagi orang yang uzur, yang memang nggak bisa gerak dalam rumah sakit, maka
tidak makruh untuk isti'anah, meminta bantuan dalam berwudu. Kalau sekiranya dia meminta bantuan, maka orang yang membantu akan berada di sebelah kirinya, sebelah kiri. Itu maksudnya fayaqiful mu'inu an yasarihi. Mu'in, orang yang bantu, ini berdiri di samping kiri. Selanjutnya wal bada'atu fi ghuslil wajhi bi a'la. Ketika membasuh wajah mulai dengan ke atas ya, kita ngambil, kita usapkan dari atas dulu ke bawah. Wa fil yadaini wa rijlaini bil asabi'. Ketika kaki dan tangan kita mulai bil asabi'. Ya gitu ya. Karena ayatnya kan wamsahu biwujuh. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dari tangan sampai berujung ke siku-siku. Berarti siku-sikunya terakhiran. Maka ketika kita ambil air wudu, ya kita ambil basuh dulu dari ujung, habis itu siku-sikunya jangan dibalik. Ya, saya lihat beberapa orang dibalik gitu gini maksudnya, dari siku dulu habis itu dibalik. Ya nggak apa-apa, habis muskilah sih nggak apa-apa. Cuman ya di sini lihat tuh. Fil yadaini wa rijlaini bil asabi', dimulai dari jari-jarinya dulu dari atas ke bawah, jangan dibalik. Wa fir ra'si bi muqaddamihi. Nah, kalau di kepala dengan bagian depan sini muqaddami. Ubun. Jangan dari belakang. Wa tarkun nafdi wa tanshif bila hajah. Nafdun ini mencipratkan air, habis wudu tangannya basah. Tanshif ini mengeringkan air. Tanshif ini mengeringkan entah dengan kain, handuk atau dengan mindil, dengan tisu. Kalau nggak ada hajah, sekiranya yang nggak dingin, juga nggak takut kotor, juga kita nggak sakit, maka makruh ketika kita wudu kemudian kita ciprat-cipratkan gitu. Atau ketika habis wudu kita usap-usap pakai ini juga nggak bagus. Kalau tanshif masih mending ya, nafdu. Nah, tapi kalau ada hajah ini apa saja ya, hajah adna hajah, misal sakit atau dingin, maka ini nggak makruh. Maka nggak apa-apa kamu usap pakai mindil atau pakai, atau karena hajahnya karena lagi mau cepet-cepet keluar, nanti kalau basah kan nanti kena debu gitu ya, debunya pada nempel itu kotor. Nah, ini juga nggak apa-apa, maka diusap saja. Yang apa? Kalau yang di bibir itu ada merobohkan besar-besar. Kalau yang di lap yang menghapuskan. Nggak ada itu. Kalau menghapuskan saya kira nggak ada. Ada khilaf mereka itu di tanshif saja ya. Di tanshif ini antara makruh atau nggak makruh. Tanshif ini mengusap pakai kain. Tapi kalau dalam masalah nafdun, menyiprat-nyipratkan, ini semua sepakat makruh bila hajah. Maksudnya yang di sholat gitu. Nah, yang ngelap ya tadi saya bilang, makanya khilafnya ini antara makruh dan nggak makruh. Nggak ada yang mengatakan sunnah, nggak ada. Mereka makruh kenapa? Bilang makruh karena ka'annahu yatabarra minal ibadah. Seakan-akan dia berlepas diri, nggak suka ibadah gitu. Wudu ini kan ibadah. Jadi ketika saya ciprat-cipratan seakan-akan nggak betah ada air wudu di saya gitu. Seakan-akan ketika saya usap seakan-akan nggak betah. Seakan-akan gitu. Bukan. Tapi kalau yang tanshif sunnah saya kira nggak ada. Selanjutnya sunnah terakhir ini wa an yaqula akhirahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini doa semuanya hafal saya kira, doa setelah wudu. Wa ghairuha, dan ada sunah-sunah lain selain itu. Selain itu banyak gitu ya. Udahlah, selesai. Selanjutnya makruhatuhu. Makruh hal-hal yang makruh dilakukan dalam wudu ini juga sangat banyak, di sini disebutkan beberapa. Yang pertama adalah al-israf. Berlebih-lebihan boros air gitu, berlebihan dalam air. Ini jelas. Bahkan sekalipun kita wudunya di kali, di sungai ini kan airnya nggak terbatas ya. Tetap Nabi mengatakan, ya sekalipun kamu wudu di sungai pun kamu bisa terkena israf. Tetap kamu harus hemat dalam air.
Selanjutnya az-ziyadah 'ala thalath wan naqsu anha. Membasuh lebih dari 3 makruh, kurang dari 3 juga makruh. Basuh wajah 2 kali makruh. 4 kali makruh. Ya udah 3 kali aja. Kalau pas lagi Hah? kita kan lagi masuk apa gitu. Lupa nih gitu kita dua ya. Nah, maka kamu mengambil yang paling sedikit 2, berarti nambah lagi salah gitu ya. Kalau misal basuh wajah udah 3 kali tapi saya ini kayaknya pingin saya tambahin lah biar ini biar lebih segar. Ya nggak apa-apa, tapi jangan berniat wudu ya. Kamu niatkan untuk tabarrud, niatkan untuk biar segar mukanya gitu. Tapi jangan diniatkan di basuhan keempat, kelima dan seterusnya. Jangan kita niatkan untuk berwudu. Maka itu nggak apa-apa. Waghairuha. Dah selesai. Selanjutnya juga wasyartuhu. Waghairuha maksudnya selain itu banyak makruhan yang lain gitu ya. Perlu kita baca enggak perlu lah ya. Wasyartuhu syaratnya nih. Syarat wudu kaunul ma'i mutlaqan jelas, maka kalau airnya bukan air mutlak, entah air musta'mal atau air tohir yang enggak mutahhir, apalagi najis, jelas enggak bisa. Begitupun sekiranya airnya sampai ke kulit kita dalam keadaan mutlak ya. Misal gini, saya nih habis jadi tukang kuli kan banyak semen gitu ya, banyak. Tahu bubuk? Kamu tahu bubuk? Iya seperti aci gitulah, semen lah misalnya semen gitu kan, tangan saya kotor banget nih. Habis itu wudu. Habis itu ketika membasuh tangan saya usapkan gitu. Nah ini ya nanti akan jadi bahaya. Kenapa? Karena bisa jadi airnya ketika mengenai tangan, anginnya mutlak. Ketika mengenai tangan saya karena bercampur dengan semen, maka airnya menjadi tidak mutlak, menjadi mutaghayyir bitohir. Al-Qur'an menjadi air semen gitu lah. Maka yang mengenai tangan saya adalah air semen, maka nanti wudunya jadi bermasalah dong. Ya kita dupain aja, misal seseorang yang berhias misalnya cowok kan nanti juga berhias kan ketika jadi, ya udah saya nggak ngomong cewek cowok kan nanti kalian kan misal mau jadi manten, nah jadi manten kan kalian akan dihias gitu ya sampai kayak pocong gitu. Sampai putih-putih banget gitu. Nah, nanti ketika wudu 1 kali basuhan, 2 kali basuhan, 3 kali basuhan, kemudian saya usap ini, masih ada apa ya namanya? Bedaknya. Ya itu nanti bahaya ya, karena nanti bisa jadi air yang mengenai kulit kita. Oke, airnya kena kulit kita, tapi muskilah. Masalahnya airnya adalah air yang kena bedak. Terus gimana? Ya nggak tahu, yang cari solusinya. Diamplas dulu. Ya nggak tahu. Wudu sebelum itu. Wudu sebelum itu. Kalau batal gimana? Jangan batal makanya. Ya mungkin zaman sekarang repot mungkin karena kebutuhan gitu kan, beberapa orang memakai hal-hal kayak itulah di wajah-wajah. Wa syartuhu kaunul ma'i mutlaqan. Tadi air harus menjadi air mutlak ketika mengenai kulit kita. Kalau airnya mutlak, tapi ketika mengenai kulit kita menjadi air bedak, air semen, maka yang terkena kulit kita adalah air bedak, air semen, nanti wudunya jadi bermasalah. Wal islamu dan Islam. Jelas harus Islam. Wat tamyizu dan harus memayyiz. Memayyiz ini sebelum bulughh. Kita katakan dulu marhalah manusia dalam fikih ada 3 saja. Sobi, mumayyiz, baligh. Sobi jelas enggak sah wudunya sekalipun dia menjalankan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya semuanya ya. Dia niat, dia macam-macam basuh. Ya dianggap ya itu latihan saja. Tapi kalau mumayyiz dan baligh, mumayyiz misal kayak Nafil itu. Nafil ini mumayyiz walaupun belum baligh. Dia tahu rukun-rukun wudu, menjalankannya, maka sah wudu. Salatnya juga sah. Wa adamul munafi, tidak ada hal yang menafikan. Munafi ya seperti haid, nifas. Maka nggak mungkin orang berwudu dalam keadaan dia sedang nifas. Ya ini yang biasa dilakukan beberapa orang yang terlibat. Jadi misal orang nih tahu wiladah ini
sebab mandi ya, dalam mandi wajib ya misalnya. Wiladah ini mewajibkan mandi wajib, semua tahu. Nifas juga mewajibkan mandi wajib. Akhirnya si perempuan nih ibu-ibu, dia wiladah melahirkan anak, habis itu kan dia nifas gitu ya selama 20 hari, 30 hari. Nah, tapi habis melahirkan dia sorenya mandi wajib. Kenapa? Karena ya tadi kan saya habis wiladah. Ya mandi wajibnya nggak sah. Kenapa? Karena dia masih nifas. Ya nggak perlu. Berarti ya kalau dia mandi ya udah mandi aja. Mandi wajibnya nanti kalau nifasnya sudah habis. Lah, berarti itu mandi wajib buat wiladahnya kapan? Ya itu sekalian itu. Itu sekalian buat mandi wajib, itu ya sekalian buat nifas, sekaligus buat wiladah. Seperti halnya kita wudu. Wudu ya kita kena hadas bangun tidur, berarti kita kena hadas tidur. Kencing kena hadas kencing. BAB kena hadas BAB. Habis itu wudunya berarti 3 kali kayak gitu. Biar ngilangin ini semua. Yang enggak wudunya cukup 1 kali saja. Wal haili, begitupun enggak ada hail penghalang antara air dengan kulit. Nah, hail seperti cat, seperti apa lagi? Cakep. Kalau seperti pensil itu bukan termasuk hail saya kira. Bedak juga bukan hail, tapi ya tadi membuat airnya nanti nggak mutlak ketika mengenai tangan, mengenai wajah. Wa dukhulul waqti fi wudu'i daimil hadathi. Ya bagi orang yang daimul hadas, sudah saya jelaskan. Daimul hadas ini orang yang nggak bisa mengontrol air pipisnya, tiba-tiba keluar aja air kencing, tiba-tiba keluar kencing. Nah, maka ini punya keistimewaan tersendiri, wudunya punya syarat dan ketentuan yang lebih rumit. Salah satunya tidak boleh berwudu kecuali ketika sudah azan, sudah masuk waktu sholat. Wa ghairuha, dan selain itu ada syarat-syarat yang lain. Dah selesai ini bab wudu. Dah pertanyaan. Ya. Beberapa ulama seperti Syekh Nawawi ya, Imam Nawawi dalam Minhaj mengatakan itu semua hadisnya maudhu. Mengatakan itu semua hadisnya maudhu. Beberapa ulama. Tapi beberapa syarah Minhaj membela gitu ya, membela orang yang mengatakan walaupun hadis maudhu tapi bisa diucap. Ya udah, ala kulli hal al-amru fihi sa'ah. Kalau kita hafal, kita mampu untuk membacanya kita baca, kalau enggak juga kita. Ala kulli hal amru fihi sa'ah. Yang wawadun ina awasi an yaminihi liya sholat al-ikhtirof minhu. Ini kan biasanya biar gampang. Tapi kalau orang yang tidak gimana? Iya ya. Berarti masih pakai ilahnya masih sama pakai itu. Saya kira iya, itu pertanyaan bagus ya. Ya saya cari deh. Kidal ya, orang kidal. Ya saya nggak tahu, jujur aja nggak tahu. Karena ini dalilnya bukan dari hadis. Kalau dalilnya hadis mungkin kita katakan orang kidal juga tetap sunnahnya naruh di kanan gitu. Tapi hadisnya ini kan dalilnya karena ada ilahnya ya, ada alasannya terus. Ada. Pernah juga saya ditanya, at-tayamun ini kan sunnah. Dah, kalau orang yang kidal gimana gitu. Ya enggak ya, tetap tayamun. Tayamun ini artinya memulai dari sebelah kanan, bukan menggunakan tangan kanan. Bukan. Memulai dari sebelah kanan. Misalnya saya mau bagi-bagi makanan, nah sunnahnya sebelah kanan. Nabi ketika habis minum air susu, kemudian ingin membagi, ada di sebelah kanan, kemudian ada orang di sebelah kiri. Tapi sebelah kanan ini orang yang umurnya masih muda, sebelah kiri umurnya udah gitu sepulah, Sayyidina Abu Bakar atau Umar gitu. Nah, ketika Nabi ingin mengasih ke sebelah kanan, Nabi izin dulu. Nabi ingin mengasih sebelah kiri, Nabi izin dulu. Ini gimana yang saya kali sebelah kiri ya, karena dia lebih senior gitu. Terus kata dia, enggak boleh. Ala-kulli hal Nabi itu ingin memulai dari semuanya sebelah kanan, pakai baju sebelah kanan, pakai sandal sebelah kanan, pakai sepatu sebelah kanan. Bukan menggunakan tangan kanan. Kalau menggunakan tangan kanan ya kita cari dari lain. Misal gini, misal menulis. Ya enggak ya, menulis ini ya kalau orang kita sebelah pakai tangan kiri ya udah tangan kiri aja. Justru kalau tangan tidak malah enak. Bikin tangan. Iya, lebih kan. Dia lebih diuntungkan karena lebih dulu. Iya.
gitu. Tayamun itu memulai dari kanan, bukan menggunakan tangan kanan. Nah, beberapa hal misal seperti makan dan minum, itu jelas haram menggunakan tangan kiri, jelas haram. Ya, orang yang kidal pun akan kita paksa makan dan minum pakai tangan kanan. Makan dan minum jelas lah. La tashrobanna bishimal fa inna syaiton yashrabu bishimal. Yang minum pakai tangan kiri itu cuma setan doang gitu. Maaf. Kalau misalnya perempuan yang lebih bisa, terus dia mungkin misalnya niatnya untuk apa yang jaga dirinya gitu, karena kan dia mau sholat, berarti niatnya harus menjaga diri. Nah itu tentunya dinilai Nah, disunahkan atau enggak gitu. atau malah mungkin haram. Wudunya jelas layan akid nggak sah dan nggak disunahkan gitu. Nggak disunahkan. Ya kalau kamu biasa kayak gitu nggak Pak? Hah? Basuhan yang pertama kan wajib saja. Hah? Basuhan yang pertama wajib. Basuhan yang ketiga sunat. Terus? Basuhan yang kedua Sunnah lah. mungkin bisa nggak kalau maksudnya yang tadi batas niat, batas itu. Berarti basuhan kedua dan basuhan ketiga. Itu gimana? Iya, bisa jadi. Kalau taslis doang belum tentu ada tasniyah. Pasti ada. Kalau ada yang ketiga pasti ada yang kedua. Tapi bisa jadi ya wajib. Saya mau tanya ini tapi itu terus besok saya tanya saya. Insya Allah besok saya tanyain, besok saya ketemu. Yang jelas tasniyah nih tadinya saya pikir wudu 2 kali gitu ya. Tapi enggak ya, justru ini makruh. Justru ada orang misal bernazar, saya mau wudu untuk salat maghrib, saya nazar akan wudu 2 kali. Nazarnya layan akid karena maksiyah itu. Makanya dia tetap wajib wudunya sekali aja. Kalau dia lakukan 2 kali haram, makruh. Sudah selesai ya. Tadinya saya pikir tasnya maknanya tapi bukan. Lanjut babul ahdas. Nah, di sini kita baca nih ta'rifnya. Ta'rif syarahnya babul ahdas, kita baca syarah. Ada bukunya? Hiya jam'u hadasin wal muradu bihi 'indal itlaq kama huna al asghar ghaliban. Hadas ini ada asghar, ada akbar. Cuman ketika itlaq hadas gitu doang, maka yang dimaksud adalah hadas asghar. Wa huwa lughatan asy-syai'u al-hadis. Sekarang syar'an. Nah, ini yang kita akan jelaskan panjang syar'an. Syar'an hadas diucapkan untuk 3 hal. Ada 3 ta'rif daripada hadas. Tiga-tiganya sama-sama benar, cuman yang satu melihat dari sisi ini, yang satu melihat dari sisi ini, melihat gitu. Tiga-tiganya sama-sama benar. Pertama apa? Yutlaqu ala amrin i'tibariyin yaqumu bil a'dha'i yamna'u min sihhatis shalah haitsu la murakhisa. Sesuatu yang i'tibari, yang enggak kasat mata, yang enggak terlihat dengan mata telanjang bagi orang biasa. Bagi aulia, beberapa aulia diceritakan bisa melihat hadas. Ada cerita Syekh Mutawalli Sya'rani diceritakan dikasaf sama syekhnya Syekh Ali Khawas, dibuka matanya gitu ya, dikasaf, jadi melihat hadasnya orang-orang gitu ya. Ada juga cerita Imam Abu Hanifah kalau nggak salah, beliau itu katanya bisa melihat ketika orang berwudu itu airnya yang mustakmal itu jadi hitam, karena itu ya hadas-hadasnya pada hilang. Ala kulli hal di sini i'tibari ya bagi orang biasa gitu. Bagi orang biasa ya kasat mata, amrun i'tibari yang kasat mata. Yaqumu bil a'dha yang bertempat di anggota tubuh. Yamna'u min sihhatis shalah, menghalangi sahnya salat. Haitsu la murakhisa, dalam keadaan normal. Sekiranya tidak ada rukhsah. Dulu sudah saya jelaskan berkali-kali ini. Ini haitsu la murakhisa untuk mengeluarkan hadas orang yang faqidut tahurain. Saya lagi di dalam kereta misalnya, mau sholat subuh tapi nggak ada air, nggak ada debu juga. Apa yang saya berarti dalam tubuh saya ada hadas. Kemudian saya sholat, Allahu Akbar, sholat li hurmatil waqti. Sholat saya sah nggak? Sah saja. Tapi tetap saya sholat sambil membawa hadas.
hadas. Nah, ini kita katakan tetap dinamakan hadas karena ini dalam keadaan tarkhis, dalam keadaan ada rukhsah. Ini tidak masuk dalam yang kita jelaskan. Udahlah, maksudnya haitsu murakhisa itu tadi dalam keadaan normal hadas ini menghalangi sahnya sholat. Ada beberapa keadaan hadas tidak menghalangi sahnya sholat. Ya udah, ini pengecualian saja. Itu tarif pertama daripada hadas. Tarif yang kedua, al asbab allati yantahi bihat tuhru. Nah, sebab yang menghilangkan kesucian. Nah, makanya di sini kita katakan an-naumu hadasun misalnya. An-naumu hadasun. Nah, hadas dalam ta'bir ini yang dimaksud ya hadas dalam ta'rif yang kedua ini. Maksudnya naum tidur adalah sebab hilangnya suci. Itu ta'rif yang kedua ya. Ta'rif yang ketiga, al-man'u al-mutarattab ala dzalik. Artinya dilarangnya al-man'u ayar hurmah, dilarangnya salat. Nah, ini juga dalam bahasa fikih bisa dinamakan hadas. Nah, tapi yang dimaksud di sini wal muraduhuna atsani. Yang dimaksud di sini dalam matan adalah yang kedua, al asbab. Makanya di sini yang jelasin adalah sebab-sebab orang kehilangan suci, khuruju syai'in, naum, kemudian ihma dan seterusnya. Selesai ya? Ini saya jelaskan satu-satunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ahdathi. Hiya ayil ahdas, maksud hadas di sini adalah al asbab allati yantahi bihab tuhur. Khuruju ghairi maniyhi. Nah, ini pertama. Ay khuruju syai'in ghairi maniyhi. Keluarnya sesuatu apapun selain air mani. Maka kalau keluar air pipis batal wudu. Keluar BAB batal. Keluar cacing batal. Keluar batu batal. Keluar telur batal. Keluar apa aja permata batal. Semuanya batal. Kecuali satu aja, apa? Air mani. Kalau air mani keluar maka enggak membatalkan. Dan ini pun enggak sembarang air mani, harus air mani yang mewajibkan dia mandi besar. Lah emang bisa keluar air mani yang enggak wajib? Iya. Seperti air maninya mayit nih, habis dicuciin, dimandiin, habis itu keluar air mani misalnya, dia mayit gitu. Nah, maka wudunya, mandi besarnya enggak menjadi batal. Atau hal-hal lain. Kalau mani kedua, Air mani kedua juga nggak membatalkan. Orang keluar air mani, habis itu disimpan kemudian dimasukin lagi sama dia, habis itu keluar lagi. Nah, maka keluar yang kedua ini enggak mewajibkan dia mandi besar, tetapi mewajibkan dia wudu. Kita baca syarah deh, kamu pengen tafsir. Oke, kita baca syarah, lihat. Ya arba'atun khuruju ghairi manihi. Manihi yang dimaksud adalah al-mujib lil ghusli. Air mani yang sekiranya keluar mewajibkan mandi besar. Kalau mewajibkan mandi besar maka tidak membatalkan wudu. Kalau membatalkan wudu maka tidak wajib mandi besar. Pokoknya air mani itu kayak gitu aja. Contoh air mani yang mewajibkan mandi besar berarti tidak membatalkan apa aja, lihat. Al-mutawaddi berarti dari seseorang. Al-hayy berarti orang yang hayy, yang hidup. Berarti kalau mayit keluar air mani tidak mewajibkan mandi besar. Jadi kalau di sini baru mandi dulu. Ya kalau keluar mandi dulu ya jelas menjadi batalnya karena keluar mandi. Selanjutnya al-wadihi. Al-wadih ini bagi orang yang punya dua kelamin. Al-khunsa bahasa fikihnya. Dalam fikih ada orang punya dua kelamin, memang dari lahirnya punya dua kelamin ya. Bukan karena operasi atau karena dihilangkan satunya atau pingin variasi ya itu ditambahin satunya. Enggak. Memang dari lahir punya dua alat kelamin. Ini namanya al-khunsa. Al-khunsa ini ada kalanya wadih. Wadih ini berarti nanti ketika dewasa dia lebih condong ke cewek, ya udah kita hukumi cewek. Ketika dia dihukumi cewek, maka yang membatalkan wudu adalah ketika keluar sesuatu dari alat kelamin ceweknya. Ketika keluar sesuatu dari alat kelamin cowok, maka enggak membatalkan. Ada khunsa yang
lawan daripada wadih, yaitu al-khunsa al-mushkil. Khunsa yang muskil nih punya 2 alat kelamin. Ketika dewasa dia suka cowok, dia juga suka cewek gitu. Atau nggak suka dua-duanya, nggak suka cowok, nggak suka cewek. Dia juga nggak kayak cowok, nggak kayak cewek. Pokoknya bikin susah lah. Ini namanya khunsa al-mushkil. Maka ketika keluar sesuatu dari salah satu alat kelaminnya saja tidak membatalkan wudu, bagi khunsa muskil ini enggak. Yang membatalkan wudu ketika keluar dari dua-duanya, baru batalin wudu. Makanya di sini dikoyidi yang membatalkan wudu adalah al-wadih. Ainan, baik itu berupa benda, atau benda itu aurihan atau bau, tohir suci atau najisan atau najis, jafan kering atau rotban atau basah, mu'tadan, entah itu sesuatu yang biasa yang keluar, kabaulin seperti pipis, au nadiron atau sesuatu yang jarang, kadamin seperti darah, infasol amla, entah itu keluar atau masih nyambung. Udah gitu aja lah, gak mau baca syarah lagi saya. Ulangi lagi, khuruju ghairi mani, ay khuruju syai'in ghairi mani, sesuatu keluar selain air mani. Min farjin au thaqbin, min farjin pertama dari farj. Farj ini bisa dikatakan alat kelamin laki-laki yang namanya farjun, alat kelamin perempuannya farjun. Alat kelamin depan ya farjun, alat kelamin belakang ya farjin juga. Kalau belakang bukan kelamin ya. Lubang belakang juga dinamakan farjun dalam fikih. Dalam fikih depan belakang ini dinamakan farjun. Selanjutnya au thaqbin atau thukbin, au thukbin atau lubang tahta ma'idatin wal farju munsaddun. Ini juga dulu saya jelaskan berkali-kali. Saya nih orang normal, atau jangan saya lah, sama Z misalnya. Z ini orang normal, lahir dengan normal, punya alat kelamin laki-laki misal cowok. Kemudian dia punya lubang di perutnya, misalnya keluar lubang dari perutnya itu, misal keluar pipis misalnya dari lubang di perut itu karena penyakit gitu. Nah, maka ketika keluar lubang di sini di perutnya, apakah membatalkan wudu dia? Enggak membatalkan wudu. Kenapa sebabnya? Karena dia orang normal, masih punya alat kelamin, masih punya zakar laki-laki. Nah, ini masalahnya apabila lubang normalnya tertutup. Oke ya, apabila lubang normalnya tertutup. Maka apabila ada lubang di perut, lubang ini letaknya di bawah pusar. Lubang ini nih, lubang yang baru ini dihukumi seperti hukumnya zakarnya. Maka apabila keluar sesuatu dari situ akan membatalkan wudu. Oke, nanti bentar. Halo, itu maftuh. Kayak gini doang, aja. Ya, kalau al-farju maftuh, dia orang normal, emang bisa pipis dari lubang yang sewajarnya gitu. Pipisnya emang dari lubang yang sewajarnya. Ya sudah, ketika ada lubang baru dimanapun, misal di perut, di bawah pusar, di atas pusar, di bawah pusar deh misalnya, kemudian keluar air kencing di situ, maka ini tidak dianggap membatalkan wudu. Tidak dianggap. Akan membatalkan wudu ya ketika kencingnya dalam keadaan normal dari lubang yang seharusnya. Oke, ini al-farju maftuh nggak ada masalah. Pokoknya at-thukbu, ada lubang dimanapun, maka lubang itu tidak membatalkan wudu.
ini yang jadi masalah, al-farju munsaddun. Dia orang tadinya lahirnya normal, habis itu karena suatu kecelakaan waliyadzubillah misal, atau karena suatu bakteri atau penyakit di umur 5 tahun lubang pipisnya tertutup. Habis itu akan dibuat lubang baru sama dokter, atau memang tercipta lubang baru seperti itulah dengan sendirinya, atau dibuat oleh dokter. Maka akan dilihat lubang baru ini apakah di bawah pusar, tahtal maidah. Maidah di sini yang dimaksud adalah pusar, atau di atas pusar. Kalau lubang watakbu, takbu atau tukbu sih bacanya dulu di Indonesia itu takbu ya. Kalau lubang ini atakbu fauqal maidah, maka di sini tidak dihukumi seperti farjinya. Salah ya sih. Apa itu? Ya. Bau koma itu aku nggak jadi kencing, nggak mau tali. Salah sih, salah. Muntah. Saya salah. Dulu kita tafsirnya gimana ya? Kalau maftuh di bawah maidah, Dulu ada yang ini, ada yang tertutup sejak normal dari awal kan. Asli sama. tapi ini benar. Kalau itu nanti dulu. Kalau ini benar. Lupa. Lihat, kalau lubangnya tertutup karena kecelakaan misalnya, habis itu dibuat lubang baru. Kalau lubangnya di atas pusar, maka ini tidak dianggap farji. Maka kalau keluar sesuatu di situ nggak membatalkan wudu dia. Dan keluar pipis atau misalnya dari situ, dari lubang di sini di atas pusar, maka nggak membatalkan. Sekarang lubang barunya dibuat di bawah pusar, maka ini dihukumi seperti farji dia yang tertutup itu. Apabila keluar cairan, membatalkan wudu. Cairan apapun, walaupun itu pipis atau cairan apa di situ dihukumi seperti farji, membatalkan wudu. Paham ya? Maka yang membatalkan wudu adalah keadaan ketika at-takbu tahtal maidah wal farju munsaddun. Right? Kalau at-takbu fawqal maidah wal farju munsaddun tidak membatalkan, atau at-takbu tahtal maidah tetapi al farju maftuh juga tidak membatalkan. Nah, ini masalah dalam insidat arid. Ada ini munsaddun, kamu tambahin ya, insidadan aridon. Ada kalau munsad tapi insidadan khilqiyan, ayatun di aidi takdim. Yang sedang kita bahas tadi, orang yang lahir dalam keadaan normal, makanya saya bilang kemudian kecelakaan atau kena bakteri, kemudian saluran pipisnya tersumbat. Sekarang orang yang memang dari lahir insidadan khilqiyan, memang dari lahir nggak punya saluran pipis misalnya, nggak punya kelamin, maka lubang dia dimanapun lubang itu berada dihukumi seperti farjinya, membatalkan wudu. Mereka bilang walau kana ala jabhah misalnya, lubangnya di jidat misalnya, ya misalnya nggak normal, keluar kotoran-kotoran di situ misalnya, nah ini dihukumi seperti farji, membatalkan wudu. Ya, maka di sini nggak ada tafsil ketika insidatnya khilqiyan. Yang tafsil ketika insidatnya arid, lahir normal, kemudian terjadi sesuatu yang membuat tertutup saluran pembuangan.
Paham ya? Ini saya baca lagi nih. Hiya khuruju ghairi manihi min farjin aw thaqbin tahta ma'idatin wal farju munsaddun. Wal farju wawunya wawu haliyah. Wal farju munsaddun. Ketika ada lubang di bawah pusar dan farjinya munsad, maka lubang itu seperti farji, dihukumi batal apabila keluar sesuatu dari lubang itu. Lanjut nih. Wa ghalabatun ala aqlin la binaumin mumakkinin maq'adahu. Nah, selanjutnya yang membatalkan wudu adalah ghalabah 'alal aql, hilang akal. Pertama dengan tidur jelas. Dengan mabuk jelas juga membatalkan wudu. Dengan pingsan, igma itu pingsan juga membatalkan wudu. Kecuali satu keadaan, kapan naumin mumakkinin maq'adahu. Naumi mumakkinin, illa binaumi mumakkinin maq'adahu. Illa binaumi mumakkinin maq'adahu. Orang tidur kemudian bagian bokongnya itu diletakkan mantap itu di atas tanah bumi gitu. Nah, maka ini enggak membatalkan. Saya ingin di sini kita baca syarahnya. Coba baca wa ghalabatun ala aqli. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghalabatun ala aqli bijununin aw igma'in aw naumin aw ghairiha bi khabari Abi Dawud wa ghairihi. Al-'ainanu wika Al-'ainani wika usahi Al-'ainan wika usahi faman nama falyatawaddo. Kedua mata ini seperti pengikat sahi ini ya bokong gitu ya, pantat. Sahi ini lubang itulah, lubang bawah gitu. Nah, seakan-akan pengikatnya. Tapi apabila mata melek, ini ikatannya kenceng gitu. Tapi apabila matanya tidur, merem gitu, nah maka di sana akan ada longgar, angin bisa keluar dari seorang. Faman nama falyatawaddo. Terus. Wa ghairu naumi mimma dzukir ablaghu minhu fi dhuhul alladhi huwa mazannatun li khuluji shay'in min ad-duburi kama ash'aru biha al-khabar. Artinya hadisnya cuma mengatakan siapa yang tidur maka wudu. Nabi nggak mengatakan siapa yang pingsan, siapa yang gila maka wudu, enggak. Cuman dikiaskan sama ulama. Ya udah, kalau tidur aja menghilangkan akal ini wajib wudu, maka pingsan, gila juga membatalkan wudu. Pangling. Hah? Pangling mah beda, di Jawa mah pangling bukan gitu. Pangling itu gimana? Enggak. Oh, kayak bengong gitu kan. Saya kalau duduk di balkon gitu terus bengong gitu. Enggak itu masih buktinya ketika kamu gitu kan kamu. Kalau orang gila kan enggak, kamu apa-apain juga emang gila gitu. Hah? Kalau kesurupan? Aduh, apa lagi nih? Apa lagi kesurupan? Bukan isu. Aduh, iya sih ya, kesurupan masuknya saya nggak tahu. Nggak tahu ya, tadi deh saya cari juga kesurupan gitu. Sain macan gitu. Nah, terus ini sahu ad-duburu wa wika'uhu hifazuhu an ay yakhruja minhu shay'un la yash'uru bihi wal 'ainani jinayatun 'anil yaqzati wa kharaja bil ini lagi jelasin hadis, di atas hadisnya udah saya jelasin tadi. Terus wa kharaja bil ghalabati 'ala al-aqli ay at-tamyizi an-nu'asi. Lihat an-nu'as wa hadisun nafs wa awailu nashwatis sukri. Ini semua tidak dinamakan ghalabatul aql, tidak membatalkan wudu. Ini semua enggak membatalkan wudu. At-tamyiz bin nu'as saya kira ya. Bin nu'as ngantuk, kemudian hadisun nafs.
hadisun nafs ya tadi, bengong tadi yang kamu bilang bengong tadi. Awal-awal orang mau gila kan kayak gitu dulu, linglung kayak gitu. Bengong gitu. Awail naswati as-sukri. Orang kalau mabok di awal-awal mabok itu kan masih agak setengah sadar gitulah, itu namanya naswatus sukri. Ini juga tidak membatalkan wudu. Fala naqdu biha. Terus Wa min alamatin nu'asi sama sama'u kalamil hadirina wa illam yafhamhu. Nah ini kita ketika tidurnya memakin makadahu kayak gini, jelas walaupun kita tidur pulas, kita ngantuk terus tidur pulas nggak batal. Nah, tapi misal kita tidurnya nggak memakin, misalnya kita berbaring atau nyender gini terbuka gitu atau gimana, nah, maka nanti ketika tidur pulas membatalkan wudhu. Sebelum tidur pulas nggak batal, seperti nuas di sini. Kita cuma ngantuk-ngantuk doang misal kayak gini. Jadi ngantuk gitu. Kita masih dengar alamat nuas dikatakan di sini adalah sama'u kalamil hadirin. Kita masih mendengar perkataan-perkataan yang kita masih dengar khutbah gitulah. Kan kayak biasa tidurnya di khutbah. Kita masih dengar khutbah gitu. Nah, walaupun kita nggak paham gitu, kan masih setengah sadar gitu. Itu namanya sama'u kalamil hadirin. Sama tidur juga punya tanda-tanda. Tanda-tanda tidur adalah mimpi. Alamatun naum ru'yah, tidur. Jadi ketika udah tidur, ketika udah melihat mimpi, udah ini dianggap tidur, maka ketika ghairu memakin dianggap batal gitu. Atau misal saya tidur kayak gini nih, ketika khutbah kayak gini. Habis itu tidur terus ya, karena tidurnya saking pulasnya gitu. Nah, ketika gini kan kadang mau jatuh ya. Nah, kayak gini nih, ketika kayak gini ini kan terbuka. Nah ini kalau saya sudah tidur pulas, maka nanti wudhu saya batal. Oke? Batal. Tapi kalau masih sama'u kalamil hadirin, masih dalam keadaan nuas, ya walaupun kayak gini, gitu kayak gitu, nah, maka nggak batal. Terbuka ketika seperti ini, tidur kemudian miring kayak gini atau jatuh, itu membatalkan. Karena nyender nggak batal, yang penting memakai. Nyender nggak membatal. Kalau kurus kan? Jangan itulah. Oh. Ada tafsir di beberapa ulama, ada tafsir kecuali orang yang kurus banget. Ada orang yang kurus banget, sekiranya ketika dia duduk kayak gini pun lubangnya belum tertutup gitu karena dia saking kurusnya. Tapi ditafsir juga sama ulama lain mengatakan ini orang yang tadinya keadaan normal atau tadinya gemuk, kemudian dia kena penyakit apa jadi kurus seperti pensil gitu. Tapi kalau orang yang dari kurus dari lahir atau dari awal memang kurus, maka tetap nggak membatalkan, nggak masuk dalam sini. Lanjutnya wa masu farjin adamiyin au mahalli qat'ihi bi batni kaffin. Yang membatalkan menyentuh farji adami. Farji ini tadi lubang depan, lubang belakang. Tapi yang menyentuhnya, yang membatalkan adalah bi batnil kaf, dengan telapak tangan bagian dalam. Bagaimana kita tahu telapak tangan bagian dalam? Ketika kita kayak gini, kita kumpulkan dua telapak tangan, ma'atahamulin yasir, kita tekan sedikit. Nah, bagian yang nggak kelihatan ini namanya batinul kaf. Nah, kayak gini nih, kita tekan sedikit, bagian nggak kelihatan ini namanya batinul kaf. Kalau di jempol kan nggak bisa ya, gini ya, kita gini. Nah ini nih, kita tempelkan gini. Bagian yang nggak kelihatan nih, ini di jempol, ini namanya batinul kaf. Bagian batinul kaf ini yang membatalkan apabila menyentuh farji. Berarti bagian samping-sampingnya tidak membatalkan apabila menyentuh farji, atau apalagi bagian zuhurnya atau kaki, mungkin kaki atau sikut, ini juga semuanya nggak membatalkan. Paham? Makanya di bahasanya masu farjin adamiyin bi batni kaffin au mahalli qat'ihi. Ini bagi yang maktu, punya zakar, kemudian zakarnya maktu. Ya nanti yang membatalkan adalah ketika batnil kafnya menyentuh mahal qat, itu sisa-sisanya dikit. Hadis zakar apa? Zakar apa? Enggak. Oh iya. Nggak bisa saya jelaskan dengan bahasa Arab. Nanti saya jelasin bahasa Indonesia di belakang. Oh iya. Watalaki udah selesai ya. Di sini ketika farji adamiin ini tidak dibedakan antara laki-laki besar atau masih anak kecil. Nah, ketika ibu misalnya menyentuh
kelaminnya anaknya yang masih kecil, masih bayi, nanti membatalkan wudhu ibu itu apabila menyentuhnya pakai batnul kaf. Paham ya? Nah, karena nggak dibedakan antara dewasa atau nggak dewasa. Yang dibedakan adalah di sini nih, watalaki bashrotai zakarin wa unsan bikibarin la mahromin. Bersentuhan dua kulit cowok dan cewek bikibarin, dua-duanya sama-sama kibar. Kita lihat di sini ada batas, kita lihat syarahnya nih, bikibarin, kita lihat syarahnya. Ai ma'akibarihima, dua-duanya besar, dua-duanya Arab dewasa. Sekiranya umur berapa? Nggak ada batasan umurnya. Dalam masalah ini nggak ada batasan umurnya. Makanya dikatakan bi'an balagho haddasyahwati. Sekiranya dua-duanya udah masuk haddus syahwah bagi orang yang normal. Ya haddus syahwah ini ya sudah nggak ada batas umurnya ya. Kadang orang misal di Mesir ini orang masih usia 7 tahun 6 tahun malah, tapi cewek-ceweknya udah gede-gede gitu kan, udah matang-matang seperti itu. Nah, mungkin itu bisa jadi batal ketika saya menyentuh cewek-cewek seperti itu. Tapi misal 6 tahun di Indonesia, 5 tahun di Indonesia, masih ingusan, masih nggak kelihatan gitu. Nah, ini mungkin nggak membatalkan. Paham ya? Maka di sini diserahkan ke urufnya, nggak ada batasan apa? Umur. Paham ya ini semua ya? Nah, di sini talaki bashrotai. Maka kalau bukan ketemu bashroh kulit juga nggak membatalkan. Saya menyentuh bajunya nggak batal. Saya menyentuh rambutnya nggak batal. Menyentuh giginya anak kecil misalnya, balagho haddasyahwat, tapi saya sentuh giginya nggak batal. Dan saya babul ghusli. Berarti kalau Ya juga ini la mahromin ya ini juga. Kalau mahrom nggak apa-apa. Mahrom entah ibu, entah adik, entah anak. Kalau lubang hidung itu masih disebut kulit kan kulit. Enggak, bukan. Kulit itu bagian yang nampak saja. Bagian nampak. Enggak, bukan termasuk. Kamu nyentuh gitu begitu. Hah? Ketiak ya kelihatan lah. Ketiak termasuk kulit lah, kan kelihatan. Kalau diangkat. Apalagi nih satu. Balik ke gitu. Ya itu yang dimasuk bagian kulit yang terlihat ketika kamu kayak gini nih. Kan kamu tadi bilang lubang hidung kan. Lanjut nih, ayo kita mau nyelesain bab ghusl ini, harus selesai ya. Selesai kita cepat aja nih. Mujibuhu, yang mewajibkan ghusl adalah pertama janabatun bi khuruji maniyhi. Janabah dengan keluar air maninya. Air mani dia sendiri, air mani yang pertama. Keluar air mani maka wajib mandi besar ya, karena di hadis dikatakan innamal ma'u minal ma'i. Innamal ma'u, ma yang pertama airnya artinya mandi besar. Mandi besar minal ma'i disebabkan karena air mani. Ma yang kedua artinya air mani. Innamal ma'u minal ma'i. Mandi besar diwajibkan karena air mani. Innamal ma'u minal ma'i. Ini mujib yang pertama. Yang kedua, dukhulu hasyafatin au qadriha farjan. Masuknya hasyafah zakar laki-laki ke farji. Baik itu farji laki-laki atau farji perempuan. Dan selanjutnya adalah mautun. Mati, meninggal juga jelas mewajibkan mandi. Wahaidun juga jelas. Wanifasun, nifas juga jelas. Wa nahwu wiladatin. Di sini dibahasakan nahwu wiladah. Kenapa? Karena untuk memasukkan ke dalamnya wiladah, melahirkan anak normal, jelas mewajibkan mandi. Keguguran juga mewajibkan mandi. Guguran, sukut, misal keluar alaqah, masih gumpalan darah atau masih dalam bentuk cuma kepalanya doang gitu, tangannya nggak ada. Itu semua juga dihukumi seperti wiladah, mewajibkan mandi besar. Selanjutnya ini wa najasatu badanin au ba'dihi washtabaha. Ini menurut, tapi ini dhaif ya, dhaif.
najasatu badan, apabila seluruh badan najis, misal kamu nyemplung di apa misal di empang atau nyemplung di spiteng. misal ada orang nyemplung di spiteng, kan seluruh badannya najis ya. Nah, maka ya dia wajib membasuh semua badannya dong, wajib membasuh semua badannya. Atau di sini lihat, dia yakin salah satu anggota tubuhnya najis, tapi dia lupa anggota tubuh yang mana. Nah, misalnya saya ketetesan air najis, tapi saya lupa, aduh yang ketetesan ini sebelah mana ya, tangan atau leher atau apa. Nah, ketika seperti ini namanya ishtabaha. Dia nggak tahu, dia tahu yang kebutuhan najis hanya sebagian anggota tubuh saja, tapi ishtabaha, tapi nggak tahu anggota tubuh mana yang kena najis. Maka ketika seperti ini wajib dibasuh semua anggota tubuh. Wajib dibasuh, wajib mandi semua anggota tubuhnya dibasuh dengan air, supaya dia yakin bahwasanya anggota tubuh yang terkena najis sudah dibasuh dengan air. Ini maksudnya au ba'dihi washtabaha. Washtabaha ini qaid dari ba'dihi. Paham? Tadi saya katakan ini semua harusnya nggak masuk ke wajib mandi, karena sekalipun dia nggak niat mandi besar, maka najasahnya ikut terangkat. Wa farduhu, fardu mandi ada dua doang, mudah, niat wa ta'mimul badan bil ma, meratakan air di badan. Sekarang sunanuhu kita baca nih ya. Pertama at-tasmiyah, jelas. Tasmiyah baca bismillah, wa ghuslul adha, menghilangkan kotoran dulu yang nempel. Ini sunnah saja. Wal wudu'u qablahu, sebelum mandi besar ini wudu juga ini disunahkan sebelumnya. Wa tasniyah wa taslis, ini tasniyah juga masih ada. Taslis artinya 3 kali siraman kepala, 3 kali siraman bagian kanan 3 kali, bagian kiri 3 kali. Wa takhlil, menyela-nyela rambut yang tebal. Wal bada'atu bisyikil aiman wa bi'alal badan, memulai menyiram dengan bagian kanan atas gini, bagian kanan atas. Wadalku, menggosok tubuh, digosok. Gak cuma nyiramin air doang tapi digosok. Ya kita semuanya melakukan ini karena kita pakai sabun. Karena kita sabun ya otomatis kita juga dalku itu. Wa tawajjuhun lil qiblah, menghadap kiblah. Wa kaunuhu bi mahallin la yanaluhu rasyasun, berdiri di tempat yang tidak terkena cipratan air. Ya apabila mampu, apabila nggak bisa ya. Wasatru, menutup tubuh, artinya tidak mandi dengan keadaan telanjang. Ini zaman dulu karena mandinya kan di pemandian umum dulu. Wa ja'alul ina'i alwasi' an yaminihi wadhayyiki an yasarihi, sama seperti wudu tadi ya. Wa tarkul isti'anah illa li'udrin, tidak meminta bantuan kecuali udzur, kecuali orang yang memang nggak bisa bangun, nggak bisa mandi sendiri. Fayakunul mu'inu an yaminihi, ini kebalikannya wudu. Kalau wudu tadi fayakiful mu'inu an yasarihi. Kalau di mandi wajib, orang kalau minta bantuan, maka yang membantu akan berdiri di sebelah kanan. Wasyahadatan akhirahu, syahadatan artinya 2 kalimat syahadat seperti yang kita ucapkan setelah wudu itu loh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan Allahumma ja'alni, dan seterusnya. Doanya setelah mandi seperti doa setelah wudu. Wa ghairuha, dan selain itu seperti madmadah, istinsyaq juga sangat disunahkan. Juga ta'ahud al-ma'atif, memperhatikan tempat-tempat yang biasanya enggak terjangkau air, misalnya ketiak, leher, dan seterusnya itulah. Wa makruhatuhu, ini makruh-makruhnya adalah makruhatul wudu, seperti makruh-makruhnya al-israf dan seterusnya. Wa syurutuhu, syarat-syaratnya syurutul wudu, seperti syarat-syaratnya wudu. Mudah ya. Lakin lihat, ini ada pengecualian. Yasihhu ghuslu nahwi haidin li nahwi ihramin wa ghuslu kitabiyatin wa majnunatin min nahwi haidin li tahilla li muslimin. Terkadang orang haid kemudian dia berangkat nih dari rumah dalam keadaan suci. Ketika berangkat di pesawat jatuh period dia, jatuh masa dia haid. Maka dia ingin ihram dong. Ketika ihram dia dalam keadaan haid,
kemudian dia tetap mandi wajib. Mandi wajibnya sah. Ini pengecualian saja, mandi wajibnya sah dalam keadaan ihram. Ini pertama. Mandi wajib untuk ihram walaupun si cewek ini dalam keadaan haid, berarti kan di sini ada mani', ya enggak? Dalam wudu kemarin disyaratkan enggak ada mani', di sini kan ada mani' syar'i. Cuman ini termasuk pengecualian. Mandi besarnya sah. Mandi besarnya sah. Ini surah pertama. Surah kedua, misal ada orang muslim, misal saya punya orang muslim, punya istri seorang kitabiyah Yahudi atau Kristen. Kan boleh, ya enggak? Laki-laki muslim menikahi perempuan Kristen boleh-boleh saja kan? Nah, sekarang si perempuan ini misalnya janabah, haid misalnya. Haid, habis itu haidnya selesai, ingin mandi wajib. Nah, di sini ingin mandi wajib, padahal salah satu syaratnya mandi wajib seperti syaratnya wudu harus Islam. Nah, maka di sini gimana? Ya sudah, dia mandi wajib saja. Ini pengecualian dari syarat tersebut. Pengecualian dari syarat Islam di mandi wajib adalah ketika kitabiyah menikah dengan laki-laki muslim. Nah, maka laki-laki muslim ini ketika ingin menggauli si istri ini, istrinya kan harus selesai haid, kemudian harus mandi wajib dulu baru boleh digauli. Nah, bagaimana mungkin dia bisa mandi wajib padahal dia bukan seorang muslim? Maka dikasihlah keringanan, dikasih pengecualian, dia sah mandi wajibnya walaupun dia bukan Islam. Nah, atau majnunah, atau istrinya gila. Misal siapa, Zaid, misalnya Zaid nikah sama istrinya gila. Habis itu istrinya haid. Nah, untuk bisa digauli sama Zaid ini, istrinya harus mandi wajib dulu dong. Maka nanti nggak apa-apa, Zaid yang mandiin. Kemudian walaupun di sana nggak ada akal, si istri ini nggak berniat, maka yang niat adalah si Zaid ini. Si suami meniatkan untuk istrinya mandi wajib dan mandi wajibnya sah. Paham ya? Makanya di sini lakin yasihu ghuslu nahwi haidin li nahwi ihram, untuk ihram. Wa ghuslu kitabiyah, perempuan kitabiyah Yahudi atau Nasrani. Wa majnunah, atau perempuan gila, min nahwi haidin, mandi besar untuk mensucikan diri dari haid, li tahilla li muslimin, supaya halal untuk digauli suaminya yang muslim. Kalau berarti ketika dia ini harus berarti nggak perlu wudu kan ya, ketika wudu. Ya enggak perlu wudu, ngapain? Enggak, wudunya juga enggak sah. Enggak sah. Langsung aja disiramin, dimandiin. Wa yahrumu. Nah, sekarang beberapa hal yang diharamkan ketika janabah. Kita baca ini sampai habis selesai. Wa yahrumu bil janabati. Pertama yang diharamkan adalah sholat jelas, enggak boleh orang janabah sholat. Illa li faqidit tahurain, kecuali fayusolli al fardhu. Orang yang faqidut tahurain ya dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, misalnya dia dalam keadaan haid, kemudian baru selesai. Kemudian ingin sholat, wah tapi waktunya tinggal beberapa detik lagi nih, tinggal 2 menit lagi habis. Ya sudah, dia sholat saja. Di sholat faqidut tahurain. Maka ketika sholat, dia hanya boleh membaca Fatihah saja, tidak boleh membaca surat pendek. Karena kan dia masih dalam keadaan janabah, ya enggak? Nah, kemudian juga dia hanya boleh sholat fardu saja, nggak boleh dia sholat sunnah dalam faqidut tahur. Selanjutnya wasujudun, sujud tilawah atau sujud syukur misalnya. Sujud tilawah ada orang baca Quran, fasjud waqtarib, wasjud waqtarib. Nah, kalau orang normal punya wudu, kemudian dia juga nggak punya janabah, dia disunahkan sujud tilawah. Atau sujud syukur misalnya, oh alhamdulillah saya najah misalnya jahidan. Nah, orang punya wudu, kemudian nggak punya janabah, suci dari hadas besar, dia sujud syukur. Kalau orang nggak punya wudu atau nggak punya janabah, maka nggak boleh. Sujud syukur syaratnya itu seperti sholat ya. Sujud tilawah dan sujud syukur ini syaratnya seperti sholat. Harus satrul aurah, harus menutup aurah, harus menghadap kiblat dan seterusnya. Maka nanti kalau kamu jadi pemain bola, kalau ngegolin ya dilihat dulu gitu. Jangan sembarangan sujud aja gitu. Sujud apa itu? Sujud syukur orang pakai celana pendek gitu. Betul itu menghadapnya juga kemana? Makanya itu salah. Salah ini. Sujud itu ibadah yang terbatas. Dalam kitab-kitab fikih mereka menas
makruh atau haram ya. Haram orang yang habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, habis itu sujud. Gak tahu itu sujudnya untuk apa. Dalam kitab fikih dinas ya itu haram. Makanya kitab sujud itu ibadah yang terbatas, nggak boleh sembarangan. Hanya di beberapa hal yang memang disyariatkan saja, sholat, sujud syukur, sujud tilawah. Karena sifatnya mengkultuskan sesuatu. Wa qira'atu Qur'anin biqasdiha. Kemudian membaca Al-Qur'an dengan maksud Al-Qur'an. Kita selesaikan satu baris ini ya. Coba baca syarahnya. Nih. Biqasdiha. بقصدها أي القراءة وإن لم يقصدها لم تحرم لأنه إنما يسمى قرآنا بالقصد. Paham ya? Membaca Al-Qur'an bagi orang yang haid jelas haram. Ini apabila dia bermaksudkan membaca Al-Qur'an. Tapi kita lihat ayat-ayat di Al-Qur'an itu beberapa dipakai untuk zikir. Beberapa ayat dipakai untuk berdoa. Maka ini semua enggak diharamkan apabila dia tidak memaksudkan Quran. Misal ada perempuan haid, kemudian dengar orang meninggal, ya otomatis dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini kan dia innalillahi kan termasuk ayat Quran, maka boleh saja. Atau orang lagi haid, pengen keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim, ya nggak apa-apa karena ini dia tidak biqasdi Quran. Maka ini semua bisa terjadi biqasdi ghairi Quran, bisa terjadi dalam ayat-ayat yang memang dipakai untuk zikir, dipakai untuk doa. Maka ayat-ayat yang tidak dipakai untuk itu semua nggak mungkin biqasdi ghairi Quran, nggak mungkin. Pasti ketika membacanya ya biqasdi Quran. Misal perempuan haid kemudian baca Al-Baqarah misalnya alif lam mim dzalikal kitabul murajaah gitu, kemudian nanti kamu kok baca Quran? Ya nggak apa-apa, saya kan nggak niat Quran. Nggak bisa ya, nggak bisa. Layat ta'attah. Nggak niat Quran tadi saya jelaskan ketika di ayat-ayat yang memang untuk zikir, untuk doa, untuk tahlil. Misal tahlil juga itu termasuk zikir, itu tahlil. Syahidallahu. Misal tahlil gitu, amanar rasulu bima unzila ilaihi. Nah itu semua kan tahlil, baca-bacaan zikir gitu, itu boleh. Tapi kalau ayat-ayat yang nggak ada di tahlil, nggak ada di doa, atau baca apa Yasin atau baca apa, nah itu ya nggak mungkin perempuan mengatakan enggak kok saya nggak bermaksud Quran, itu nggak diterima. Makanya coba baca setelahnya. Wa mahalluhu idza kana mimma yujadu nazmuhu fi ghairi al-Qur'ani ka qawlihi 'inda al-musibah. Lihat. Lanjut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa illa fa yahrumu mutlaqan. Mahal tempat ayat di mana bisa kita katakan biqasdil Quran atau biqasdi ghairil Quran adalah idza kana mimma yujad nazmuhu fi ghairil Quran. Ayat-ayat yang memang susunannya terdapat di selain Al-Qur'an. Seperti ini ketika musibah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa illa apabila ayat-ayat yang memang tidak dipakai untuk zikir, tidak dipakai untuk doa, tidak dipakai untuk sesuatu lain, cuma khusus hanya Quran saja, fayahrumu mutlaq. Maka nggak boleh dibaca sama perempuan haid sama sekali. Oke? Hah? Amalan enggak bisa. Ya hafalan itu ya Quran itu nggak bisa. Nggak bisa, makanya ya ketika ayat perempuan haid biasanya solusinya kamu buka mushaf dari HP. Kan boleh ya megang mushaf dari HP ya, kata beberapa kolah. Darul Ifta membolehkan megang mushaf pakai HP walaupun dalam haid. Nah kemudian kamu baca dalam hati saja. Atau kamu ucapkan pakai bibir tapi jangan sampai terdengar suara. Itu murojaahnya kayak gitu aja. Murojaahnya kayak gitu. Pahala kan? Hah? Itu dia maksudnya pahala kan? Nggak tahu, pahala kan urusan di atas. Ya pahala karena berniat menjaga Quran yang dia. Kalau yang ini Poli gitu sih, Poli dia bisa ada jadwal buat baca Quran gitu, misalnya kayak acara gitu. Itu ternyata berjadwal dia kayak gitu. Enggak boleh. Walaupun pakai Quran itu gimana gitu ya. Yang bacanya nggak boleh. Bacanya Nggak boleh. Ya saya tahu beberapa ulama bolehin. Misal kamu dengar orang-orang satu-satu yang bolehin
Ya karena di madhab ini nggak apa-apa karena tahmid. Ya, enggak ya, tapi enggak, saya kira zaman sekarang ya orang kita juga bukan hafiz juga bukan gitu. Kalau lagi halangan ya udah zikirnya yang lain, zikir subhanallah, zikirnya nggak perlu murojaah. Ya mungkin dalam keadaan darurat banget, misal besoknya intihan syafawi misal atau apa ya itulah sekali-kali aja pas kebenaran ternyata saya lagi period, misal perempuan kayak gitu ternyata lagi period. Selain itu ya itu jangan lafalin aja nggak boleh. Selanjutnya suhu memegang mushaf nggak boleh bagi orang yang punya hadas kecil atau besar juga. Wahamluhu juga jelas nggak boleh. Illa fi mata'in, lihat, kecuali di dalam barang-barang yang lain. Lihat, ada beberapa surah. Ini mushaf, saya masukkan, saya bawa kayak gini. Saya nggak punya wudu, nggak punya hadas kecil dan hadas atau hadas besar lah, dua-duanya sama, nggak boleh, haram. Paham ya? Ini mushaf saya masukkan ke plastik kresek, habis itu saya bawa kayak gini, nggak boleh juga, haram. Sekarang ini mushaf saya masukkan ke plastik kresek, di dalam kresek itu ada benda-benda lain, ada pulpen atau ada buku lain, ada HP. Nah ini boleh, ya, boleh. Maka yang boleh adalah saya membawa mushaf tanpa menyentuhnya loh, dengan berniat membawa barang yang lain. Di tas saya ada mushaf, tapi di tas saya juga jelas dong ada duit, ada kertas-kertas lain. Ya udah saya bawa tas ini niatnya bawa mushaf, dan juga niatnya bawa barang-barang yang lain itu. Nah ini dibolehkan. Membawa loh ya, bukan menyentuh. Jadi pindah itu harus ada wudu ya? Apa? Kalau menyentuh harus punya wudu. Kalau membawa, selagi masih ada barang lain di syantah kita dan kita memang niat membawa barang itu, maka boleh. Yang nggak boleh, kita nggak tahu ada barang lain di tas kita. Kita tahunya ada mushaf doang. Habis itu saya bawalah mushaf. Padahal saya nggak punya wudu. Nah, ini nggak boleh. Tapi saya tahu di dalam itu ada benda lain dan saya niat membawanya, maka boleh. Paham ya? Ini makanya illa fi mata'in, kecuali dibawa beserta dengan benda yang lain. Ya, titik. Wa khutbatu Jumu'ah, begitupun khutbah Jumu'ah, orang yang janabah atau orang yang nggak punya wudu, punya hadas shogir juga nggak boleh khutbah Jumu'ah. Kalau khutbah yang lain boleh ya, khutbatul Aid, khutbatul istisqa, ini nggak disyaratkan tohir. Wa tawaf juga jelas, tawaf karena seperti sholat. Walu bithu muslimin di masjidin la uburuhu, dan diam diri di masjid. Ini bagi orang yang janabah nggak boleh diam diri di masjid. Kalau lewat doang, sekedar lewat doang nggak apa-apa, tapi diam di masjid nggak boleh. Udah segitu aja dulu deh. Saya kira harus sampai lama juga ya, padahal kita baca matan doang. Apa? Insya Allah bisa kita selesaikan. Ada pertanyaan kan nih? Tapi yang menyentuh dan membawa itu walaupun cuma hadas juga tetap nggak boleh. Menyentuh, ya walaupun nggak punya wudu nggak boleh. Menyentuh mushaf nggak boleh. Menyentuh kulitnya nggak boleh. Seandainya kulitnya saya sobek, kemudian saya taruh juga nggak boleh saya sentuh misalnya. Harus, kecuali kulit yang saya sobek ini nih, cover yang saya sobek ini sudah saya kasih sampul, kemudian saya jadikan cover untuk buku yang lain. Nah, ini baru boleh. Selagi masih ada nisbah ke Quran, nggak boleh kita sentuh, walaupun kita sobek. Pakai sarung tangan nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Pakai sarung boleh juga. Ya pakai sarung. Kecuali HP, kecuali mushaf di HP gitu. Mushaf di HP kalau saya Yusri membolehkan kita megang walaupun nggak punya wudu. Tapi kalau saya Syihawi nggak membolehkan. Saya tanya saya Syihawi, katanya enggak, kamu kalau baca lewat HP ya harus wudu juga. Ya Allah alam. Kalau yang tadi maksudnya menghindari dari sudut penajis,
Iya, sebisa mungkin ketika berwudu menghindari cipratan air. Ya, ini sunnah saja. Sunnah menghindari cipratan air. Kalau ada yang bilang pakai kalau dia sama Ya itu kan kita nggak bawa, kita kan megang doang. Kalau kita sambil bawa ya nggak boleh lah. enggak jelas. Kalau ada kan tadi yang bilang nggak boleh. Ya. Tapi mati air. Membawa pulang pakai kain kan kurang sendiri beda. Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Menyentuh doang, nggak apa-apa. Jadi kalau mamanya ada yang mindahin dari meja ke dalam tas pakai kain itu hitungannya apa tuh? Itu nggak boleh berarti. Berarti nggak tahu orang Ya tohur. Kalau habis mandi junub itu sama kayak pas udah junub kayak sholat wudu lagi Pak. Ketika kita selesai mandi junub, sebenarnya hadas kecil kita juga keangkat. Tapi ketika kamu habis mandi junub, habis itu kan kamu nyentuh bagian situ. Ya nanti kamu wudu lagi. Kalau misalnya nggak Kalau nggak kesentuh, nggak perlu wudu lagi. udah beres udah break langsung lanjut. Ah, gimana ya? Biasanya kan udah mandi junub udah niat, udah rukun-rukunnya udah kan mau beres. Di situ ya emang gak nyentuh kan, nggak ada hal-hal yang buat wudhu, Ya, langsung bisa. bisa langsung. Dah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu